Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah perwakilan dari KKM From Home PK Instan 2020, kelompok 177 yang ingin mendemonstrasikan beberapa fungsi Excel yang akan digunakan dalam akuntansi serta fungsi keuangan lainnya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu sum if dan sum. Fungsi sum if, ntar saya hapus dulu. Fungsi sum if seperti yang saya jelaskan sedikit di video yang lebih pendek, itu eh, menggunakan fungsi penjumlahan sesuai dengan kriteria tertentu. Jadi bisa kita lihat di jurnal, ini sangat berguna untuk membuat neraca saldo, bukan, maksud saya neraca saldo di laporan keuangan. Bisa juga digunakan untuk membuat kertas kerja. Pertama kita lihat di sini ada kas. Jika kita menggunakan manual, maka kita harus menambahkan satu-satu. Ini merupakan cara yang manual, dan kalau menggunakan ini banyak waktu yang terbuang, tidak efektif untuk pengakuntansian. Maka ada fungsi sum if. Sum if range yang digunakan adalah sumber dari akun-akun yang akan kita jumlahkan. Jadi range adalah kolom jurnal. Kriteria kita lihat dari sini. Kriteria. Nah, berarti kita masukinnya di mana? Nah, itu kriterianya. Misal, di sini kan ada kas, kriterianya juga harus kas. Maka kalau udah kriterianya ketemu, maka ditambahin. Nah, itu. Sum range maksudnya adalah range yang kan di sini ada range dan ada sum range. Nah, range-nya kan udah di ini. Berarti sum range-nya tuh di sini dong. Cuman di bagian debit, bukan di bagian kredit. Karena kita akan menjumlahkan yang di bagian debit saja. Kita juga atur di sini. Di sini juga, saya juga akan menjelaskan fungsi absolute ya, agar kita bisa mendrag range tanpa merubah rumus yang lain. Kita gunakan saja langsung lambang dollar di setiap awal angka, baik itu kriteria, sum, dan sum range. Tinggal kita drag ke bawah. Sini juga. Untuk bagian kredit juga sama. Kita tentukan dulu. Kita masukkan pertama kita masukkan sum if juga. Kita tentukan range-nya. Range-nya tuh sama. Range-nya tuh di sini juga. Nah, range-nya sama, harus kita absolutkan juga. Oke. Kriterianya juga sama. Jangan lupa kita absolutkan lagi agar nggak berubah. Biasanya kalau kita, ntar ini contoh ya, contoh tidak diabsolutkan. Jangan diabsolutin dulu. Untuk bagian kredit sesuai dengan namanya, bagian kredit juga. Kita drag ke bawah. Ini kalau nggak absolut kayak gini. Untuk bagian sini pas, range-nya pas, tapi kita cek di bagian beban gaji. Nah, range-nya malah turun ke bawah. Makanya fungsi absolut itu penting biar range-nya tetap di sana. Oke, kita absolutkan. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, baru kita sum alias menjumlahkan yang di sini.
Pertama ada cara sum. Kalau kita blok, ada cara satu lagi. Di sini di bagian editing ada auto sum. Tinggal pencet auto sum. Hasilnya balance, berarti benar. Kita lanjut ke bagian fungsi statistika, yaitu fungsi max, min, dan average. Average artinya adalah rata-rata, max itu adalah nilai tertinggi, dan min adalah nilai terendah. Kalau kita menggunakan fungsi ini, sangat efektif untuk menghadapi data-data yang banyak. Kalau ini kan cuma ada 10. Ini masih lumayan sedikit lah, karena masih puluhan gitu. Gimana kalau datanya ada ratusan? Nah, repot kan kalau kita nyari satu-satu. Makanya ada fungsi ini. Pertama untuk average, kita lihat sini. Kita masukin rumus average. Average. Kita masukin lagi. Kita drag datanya. 82,7. Untuk beberapa versi Excel juga kelihatan di bawah. Ini ya, aku blok dulu di sini. Nah, kelihatan di bawah sini ada 82,7 average. Oke, berarti pas. Untuk fungsi max sama dengan max, kita drag, berarti nilai tertinggi adalah 98, min, nilai terendah adalah 57. Fungsi average, max, min tergolong fungsi sederhana karena hanya melihat nilai apa yang paling tinggi, nilai apa yang paling rendah, dan rata-rata dari nilai tersebut. Oke, kita lanjut ke fungsi PV atau present value atau nilai sekarang. Sesuai dengan konsep di manajemen keuangan, uang itu setiap tahun, setiap waktu itu berbeda nilainya. Walaupun nominalnya sama, itu nilainya berbeda. Jadi 1010 tahun yang akan datang itu jika dilihat dari sekarang nilainya itu lebih sedikit. Oke. Karena tergerus inflasi. Nah, untuk fungsi ini kita akan pakai contoh soal. Oke. Jadi dia punya pembayaran tiap tahun. Itu payment itu maksudnya pembayaran tiap tahun ya. Kalau di sini kan ini ada rumusnya nih. Ada rate, NPER, payment, future value, sama type. Nah, untuk rate itu adalah tingkat bunga. Untuk NPER itu adalah periodenya. NPER number of period. PMT adalah payment atau yang diterima atau yang juga dibayarkan setiap tahunnya. Ingat, setiap tahunnya. Dan FV atau future value adalah nilai kontrak, nilai yang akan datang, atau nilai nominal. Kita lihat di contoh. Ntar saya hapus dulu. Kita lihat di contoh, di sini ada target laba tiap tahun, payment, NPER, bunga, dan tipe. Nanti tipenya saya jelaskan di sini. Kita akan mencari present value atau nilai investasi untuk sekarang. Rate-nya ada 10%, NPER-nya 5, payment tiap tahun ada 50 juta. Nah, future value-nya 0 nanti. Di akhir dia 0. Berarti adalah tipe investasi utang. Jadi kita memberikan pinjaman ke pihak lain dan pihak lain membayar utang secara angsuran. Maka di akhir tahun kontrak maksudnya, utangnya bernilai 0. Nah, gitu. Type. Nah, di sini type ada yang annuity due dan yang biasa. Annuity due itu angsurannya dibayar tiap awal tahun. Kalau yang biasa itu dibayarnya di akhir tahun gitu. Oke.
Berarti udah dapat segini nilainya. 189, 539, 338. Kita gunakan fungsi absolut ya. Yang di sini minus. Oke. Jadi nilai investasinya adalah 189, 539, 338. Bunga di sini maksudnya bunga yang benar-benar kita bayar. Yang benar-benar kita bayar itulah nilai investasi dikali 10%. Oh, maaf, bukan bunga yang kita bayar, tapi yang benar-benar kita terima gitu. Nah, laba yang kita terima tiap akhir tahun adalah 50 juta. Mereka bayar angsuran 50 juta. Oke. Jadi nilai akhir, ini kan tahun pertama nih, periode 1, ini di awal tahun nilainya segini, dan di akhir nanti nilainya adalah 189 dikurangi 50 juta. Kenapa dikurangi? Karena dia bayar 50 juta. Kan kita mencatat piutang nih. Investasi piutang 189 juta. Lalu di akhir tahun dia bayar 50 juta. Berarti kita mengurangi 50 juta. Tapi tambah dengan bunga. Ini bukan literally bunga, tapi ini adalah agio disagio dari bunga. Maksud saya dari pinjaman ini. Agio atau disagio itu juga sering diskon dan premium biasanya. Agio disagio diskon premium gitu. Nah, akhirnya adalah gini. Untuk bisa kita drag, kita pindahin dulu yang di periode 2 nilai investasinya kita taruh di sini. Oke. Oh ya, kita jangan lupa kita absolutkan biar nggak pindah. Kita drag, boleh salah satu. Nah, kita drag. Ini juga kita absolutkan. Biar nilainya nggak berubah. Oke. Nah, jadi di akhir nilainya adalah 0. Nah, untuk ini memang agak sulit, tapi kalau sekedar untuk tahu, kita nggak perlu nyari masalah investasinya. Kita cuman, kalau akuntansi cuman masukin aja angkanya gitu. Nanti kalau belajar manajemen keuangan, akan dipelajari lebih lanjut tentang materi ini. Kenapa harus ada nilai yang berubah, kenapa nilainya itu nggak sama tiap tahun, kenapa fungsi bunga, kenapa rate bunga, tingkat bunga itu mempengaruhi dengan instrumen investasi maupun utang. Untuk yang kedua itu fungsi future value. Ntar saya hapus dulu. Nah, untuk fungsi future value itu nggak jauh berbeda dari fungsi present value. Maksudnya komponen-komponennya masih sama, yaitu rate, anchor, payment. Nah, tapi di sini nggak ada future value, tapi gantinya adalah present value dan type seperti tadi. Sebagai contoh soal, itu dipakai seperti ini. Membuat table untuk nilai bunga dan total. Nah, jadi bunga itu menambah nilai. Untuk yang contoh soal ini, bunga itu nambah nilai, nambahnya ke nilai. Oke. Kita lihat di sini. Kita di sini tambah di sini dulu. Berarti rumusnya adalah present value FP, rate 10%, period 8, payment. Nah, ini payment, angsuran atau pembayaran tiap tahun atau tiap bulan, yang penting tiap periode. Nah, jika per bulan, maka ingat di sini rate itu rata-rata annually atau per tahun. Maka jika per bulan harus dibagi 12. Karena di sini per tahun langsung saja. Untuk payment 5 juta, present value-nya 0, tipenya adalah 0, dibayar di akhir tahun. Oke, dapat nilai segini. Kita lihat
ini pembuktian sih sebenarnya. Pertama di periode 1. Nilainya adalah 5 juta. Berarti bunganya berapa? Bunganya adalah 5 juta kali 10%. 10%-nya harus tetap, jadi kita absolutkan. Untuk total, kita tambahkan saja nilai, tambahkan bunga. Dapat 5.500.000. Untuk periode kedua nilainya jadinya berapa? Oke. Kan tiap tahun bayar 5 juta. Nah, tiap tahun bayar 5 juta, kita absolutkan di sini. Ditambah nilai akhir tahun sebelumnya, tahun sebelumnya 5.500.000. Nah, gitu. Berarti kita udah bisa ngedrag ke bawah karena datanya udah pindah ke sini semua. Oke, kita drag, kita drag, kita drag. Oh ya, salah. Bukan salah sih, saya over drag. Jadi yang dilihat adalah di tahun ke-8. Sama kan? Ini sebenarnya pembuktian sih. Kalau satu-satu kita gunainnya kayak gini. Ini juga berguna nanti untuk jurnal akhir tahun, jurnal akrual untuk bunga. Oke, sama. Sebenarnya kita bisa cek sih ya. Sebenarnya kita bisa cek dari sini pembuktiannya sih. Kan di sini present value-nya 0. Nah, kita coba apakah sama. Kita masukkan future value di fungsi present value. Jadi sama dengan present value atau PV. Rate harus sama 10%. Periodenya harus sama 8. Payment harus sama 5 juta. Dan future value-nya di sini adalah 57 juta. Nah, untuk type, misalkan type-nya adalah ordinary annuity atau yang normal, dibayar di akhir tahun, itu kita langsung aja nggak usah ditulis type 0, nggak apa. Kecuali kalau misalkan annuity due yang dibayar di awal tahun, nah itu harus kita tulis 1. Karena otomatis kebanyakan itu dibayar di akhir tahun, jadi kita nggak usah nulis 0, nggak apa, langsung kita tutup kurung nih, nggak kita tulis type-nya. Pas. Jawabannya adalah 0 di sini. Sama. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian fungsi depresiasi. Nah, hapus dulu ya. Fungsi depresiasi itu ada yang straight line, ada yang double declining balance. Straight line adalah metode garis lurus, artinya setiap tahun kita akan mendepresiasikan nilai yang sama. Sedangkan saldo menurun ganda, kita lihat dari namanya, itu berarti setiap tahun itu dia dikalikan dengan faktor tertentu. Kita lihat nanti di soal ada keterangan faktor, berarti dikalikan faktor gitu. Oke, yang menggunakan garis lurus. Di sini ada penjelasannya, udah di sini ada fungsinya. Oke, kita coba masukkan. Garis lurus berarti SLN. Straight line gitu. Cost adalah biaya perolehan. Salvage adalah nilai sisa. Life adalah atau useful life itu adalah masa manfaat. Oke. Ini untuk tahun pertama. Tahun pertama itu pasti sama dengan tahun kedua. Gitu. Kecuali nanti ada some case, misalkan pembelian di tahun maksudnya di tengah tahun, nah itu beda lagi. Kalau di tengah tahun jadinya 8 juta. Karena di tahun pertama 8 juta, tapi di tahun kedua tetap 16 juta. Nanti di tahun terakhir kan ada yang setengah tuh, nah di situ 8 jutanya gitu. Tinggal dialokasikan saja. Ini sama. Jadi kita drag ke bawah juga sama. Kayak gini. Kita blok, kita drag ke bawah. Nah, kenapa sama? Ya, karena kita nggak absolutin. Jadi, nah langsung ke bawah kan dia. Nah, oke. Nah, untuk saldo menurun ganda,
itu menggunakan fungsi DDB. DDB, double declining balance, cost, seperti yang tadi, biaya perolehan, salvage, nilai sisa. Terkadang ada yang bilang nilai sisa itu residual value ya. Jadi jangan heran kalau misalkan nggak ada salvage tapi ada residual value gitu. Untuk life, useful life sama 20 tahun, periode pertama ya. Nih, tahun pertama. Untuk DDB itu tiap tahun beda. Nah, di sini ada faktor, tapi faktornya nggak ditulis. Kenapa? Karena kalau ada faktor berarti tinggal dikalikan sama faktor gitu. Karena di sini kita nggak diketahui faktornya, jadi ya langsung aja. Dapat 53 juta. Sekarang kita gunain untuk yang tahun kedua. Kita gunakan DDB lagi. Cost-nya sama. Salvage sama. Life-nya sama. Tapi periodenya periode kedua. Oke. Ya. Hasilnya sama. Hasilnya beda. Karena saldo menurun gitu. Jadi depresiasinya juga menurun. Nanti di akhir tahun depresiasinya senilai sisanya untuk mencapai 75 juta. Misalkan nih, nilai bukunya adalah 90 juta. Nilai bukunya adalah 90 juta. Oke. Ini di tahun terakhir ya, nih di awal tahun terakhir ada 90 juta. Di akhir tahun nanti gimana? Apakah dikalikan kayak gini? Enggak. Jadi 90 juta tinggal langsung dikurang dengan nilai sisa. Nah, jadi 15 juta, hanya 15 juta yang didepresiasikan sehingga nilai akhirnya adalah 75 juta. Gitu. Oke. Ini yang bangunan kantor sama menggunakan double declining balance, jadi langsung kita drag ke bawah karena kita nggak absolutin. Nah, jadi sama. Oke, untuk yang garis lurus kita gunain straight line atau SLN, cost atau biaya, salvage nilai sisa, dan useful life masa manfaat. Oke, ini sama tiap tahun. Oh ya, kita belum gunain kita belum gunain fungsi absolut tapi yang ke kanan, yang horizontal. Tadi kan biasanya kita vertikal. Nah, untuk yang horizontal itu kita langsung absolutnya di huruf, bukan di angka. Ini ditaruh di depan B dengan lambang dolar. Ya. Ini juga. Iya. Salah. Jadi kita drag ke kanan, nilainya tetap. Nah, sama kan? Karena dia ke kanan. Absolut ini melambangkan nggak gerak. Kalau di depan huruf berarti kolomnya nggak gerak. Kalau di depan angka berarti barisnya nggak gerak. Kalau di depan huruf dan di depan angka berarti huruf dan kolom dan barisnya nggak gerak gitu. Oke. Oh iya, tadi salah ini ya. Seharusnya kita ke fungsi payment dulu. Oke, fungsi payment atau fungsi angsuran atau fungsi cicilan gitu. Nah, kita hapus dulu yang ini. Jadi kita nyari paymentnya. Kalau tadi kan kita nyari present value, kita nyari future value. Sekarang kita nyari paymentnya, nyari pembayaran tiap tahun atau tiap bulan. Sama dengan PMT atau payment. Kita lihat di sini ada rate 10%, periodenya 10 tahun. Present value-nya 10 juta. Future value-nya, nah karena gini adalah di soal ini hutang ya, utang. Jadinya di akhir tahun kontrak terakhir itu pasti nilainya 0 gitu. Nah, kalau ordinary berarti nggak usah ditulis type-nya juga nggak apa-apa pasti karena bayarnya di akhir tahun. Oke. Jadi angsuran per tahun adalah 1.600.000. Nah, kita masukin di sini. Jangan lupa kita absolutin. Maksudnya kita ya biar angkanya jadi positif. Jadi bilangan absolut. Oke. Kita ini kan juga. Kita absolut. Jadi ke bawahnya sama. Oke.
Saldo awalnya 10 juta. Ini adalah present value di awal tahun. Jadi kita harus nyatat utang itu dengan present value-nya atau nilai wajar, nilai saat ini. Bunga per tahun. Nah, yang kita bayar bunga itu bukan angsuran dikali bunga, tapi bunga. Maksudnya ya bukan nilai akhir dikali bunga, tapi nilai saldo awal atau present value dikali bunga. Tapi bunganya sama. Jadi tiap tahun sama, kita absolutin. Nah, 1 juta. Ini yang kita masukin ke expense atau ke beban sebagai beban bunga. Nah, di sini ada cicilan pokok. Cicilan pokok itu berarti ngurangin saldo cicilan. Kita bayarnya yang sebenarnya kita bayar pakai kas itu ada 1.600.000. Tapi yang diakui sebagai bunga hanya 1 juta. Berarti kita kurang 1 juta. Oke. Maaf, salah. Kurang 1 juta. Nah, berarti cicilan pokok atau yang harus dikurangkan dari nilai pokok 10 juta adalah 600.000 doang. Sehingga saldo di pelaporan, di tanggal pelaporan atau di tanggal terakhir itu adalah 10 juta dikurang 600.000. Nilainya gini. Kita langsung drag ke bawah bisa. Supaya tahun ke-10. Di tahun 10 nilainya adalah 0. Kita lihat di sini. Nah, jadi bunga yang kita bayarkan itu berkurang tiap tahunnya. Oke. Kita masuk ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi date and time, fungsi tanggal dan waktu. Nah, kita isi di sini dulu. Masukkan fungsinya atau date. Untuk tanggal itu date. Lihat sini ada year 2020, month bulan, day hari. Ini short date ya. Kenapa short date? Kita lihat di sini nih untuk di number. Ada bagian short date dan long date. Berarti untuk di sini kita pilih yang long date, yang di sebelahnya long date. Kita masukin variabel yang sama. Date, year, month, and day. Oke. Kita langsung drag ke bawah karena nggak absolut. Nilainya seperti ini. Oke. Sekarang untuk time. Untuk time, seperti yang fungsi di sebelah sini. Time. Kita masukkan hour atau jam. Minute atau menit. Second. Detik. Oke, kita drag ke bawah. Nah, di sini ada satuan detiknya. Tapi gimana kalau misalkan kita nggak pengen ada detiknya? Itu mudah. Kita blok yang di sini. Kita klik kanan. Ada format cell. Nah, kita cari yang custom. Di sini ada, kita cari ke atas. Nah, di sini ada HMM. HMM itu artinya H, hour, MM itu menit. Bisa pakai ini. Nah, ini ada sampelnya jadi 850. Kan yang di sini ada 850 20 detik gitu. Kalau di sini kan cuma kelihatan 850. Kita juga bisa milih yang ada AM atau PM-nya di sini. Contoh nih, kan yang nomor 2 itu 23, itu jam 11 PM kan berarti. Nah, kita cek ke sini jadi PM, AM, AM, PM gitu. Jadi untuk yang date dan time itu banyak option atau opsi-opsi yang bisa dipilih. Kalau di sini kan ada AM, PM gitu. Kita juga bisa nambahin ya. Fungsi time ini bisa ditambahin. Nah, jadi dari ini ditambah ini jadinya kayak gini. Gitu. Oke. Sekarang kita ke fungsi terakhir, yaitu fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP ini termasuk fungsi yang lumayan susah. Karena
harus nyesuaiin dengan kriteria gitu. Banyak yang keblinger lah kalau dengar VLOOKUP gitu. Bahkan yang udah kuliah pun masih gagap kalau VLOOKUP, kalau nggak dilatih ya. Kita lihat lookup value. Sini ada sini ada lookup value, berarti yang mau di lookup nilainya berapa. Kita lihat, ini kan kita nyari huruf, ini fungsi true ya. Kita lihat di sini fungsi true itu apa, nilai yang dicari sama atau mendekati, berarti dalam range tertentu gitu, mendekati. Nah di sini kan ada kriteria nilai, kalau kita satu-satu kan kita harus satu lihat ini, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan kiri. Kita pakai fungsi VLOOKUP, berarti lookup value-nya adalah yang di sini, yang di sampingnya, yang berupa angka. Kan angkanya dicocokin nanti dengan di sini. Kalau misalkan nih ya, nih 84 itu mendekati sama B 85, nah, berarti dia nilainya B. Oh enggak, nilainya C ya, karena B 85 ke atas gitu. Jangan lupa kita absolut untuk kita bisa kita drag ke bawah. Oke. Table array itu sumbernya di mana? Sumbernya kita pakai yang ini. Kan yang mau kita diubah tuh di sini gitu. Untuk kolom index number, nah itu dari sumber itu yang mana sih yang mau kita ubah? Kan ini dari angka kita ubah ke huruf. Nah hurufnya itu terletak di mana? Di kolom kedua. Yang dari ini kan, ini kolom satunya nilai, kolom 2-nya huruf. Nah, berarti numbernya adalah 2. Range lookup kita pakai fungsi true karena mendekati. Oke. A 98 itu mendekati A 95. Oke, kita drag ke bawah. Bentar, ada salah. Oh, karena kita, nah ini kesalahan. Karena saya lupa melakukan ini. Ini nih, saya lupa absolut. Oke, kita ulang. Jangan kan yang SMK, yang udah kuliah juga ini, udah sering lupa lah gitu. Oke. Dari absolut, kita drag ke bawah. Nilainya jadi seperti ini. Kita cek. Per 4 itu di bawah 85. Kalau di atas 85 itu B. Berarti C. Oke, udah pas. Sekarang yang false. Kalau false ini harus exactly sama. Kan golongan, nggak ada tuh golongan, misalkan golongan 1,5. Ya kalau golongan 1,5 pasti 1,5 juga gitu. Harus ngepas banget. Overall sama yang kayak tadi, fungsinya sama. VLOOKUP. Kita akan nyari gaji. Berarti lookup value-nya adalah golongan. Kita cari golongan di sini. Lookup kita cari, artinya kita cari angka yang di sini, benda yang di sini kita cari di table array. Table array itu ada di sini. Table array itu anggapannya kayak, oh sorry bentar, saya lupa masih ini. Oke. Nah, table array itu anggapannya kayak sumber. Oke. Sumber. Kolom index number. Nah, itu kan kita nyari gaji. Kan udah tersedia golongan di sini, berarti kita tinggal nyari gaji. Sesuai di sini kan nyari gaji. Gaji terletak di antara table array itu terletak di kolom kedua. Jadi kita tulis 2. Range lookup harus exact, harus sama. Jadi kalau nggak sama jangan dipilih. Oke. Nah, jadi pas ini, jangan lupa diabsolutkan. Oke. Kita drag ke bawah. Nah, sini lagi nih. Kenapa harus false? Ini contoh ya. Nanti ada 2,5. Kita cek sini. Nah, maka dia nggak, kalau di sini kan dia nyesuaiin yang mendekati berapa. Kalau di sini harus exactly sama, harus sama. Jadi 2,5 nggak bisa, harus 2. Kita cek 5 kan nggak ada 5. Jadi juga nggak bisa. 2. Harus gitu. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami sangat memohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan.
karena kami juga masih nyari pengalaman juga. Terus ini merupakan pengalaman yang berharga buat kami karena bisa berbagi sedikit dari ilmu kami. Kami juga berharap mendapatkan feedback dari pendengar dan penonton video ini, maksud saya. Feedbacknya apakah berupa kritik dan saran, semuanya kami terima. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman lain, walaupun mereka yang bukan merupakan jurusan akuntansi atau keuangan. Video ini sangat lumayan berharga karena bisa menjelaskan fungsi-fungsi Excel sedikit gitu, sedikit aja, secuil gitu. Terima kasih kepada, oh ya, tidak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada SMKN, oh maaf, maksud saya SMK 2 Palangkaraya, karena sudah bersedia untuk menjadi objek KKM kami. Terima kasih banyak. Demikian sedikit ilmu yang bisa kami bagikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.